Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Asafa dari kelas 93. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia serta hidayah yang tidak terkira sehingga kami bisa diberikan waktu sehat dan dapat melakukan sekolah online ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya hingga akhir zaman. Di sini kita akan membahas proses penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam proses penciptaan manusia itu terdapat unsur jasmani dan rohani. Di Al-Quran proses ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang secara jelas di surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 14, ayat 12 sampai 14. Az-Zariyat ayat 56 dan An-Nahl ayat 78. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izhaman fa kasawnal izhama lahman summa ansyanahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat ini dijelaskan asal muasal manusia diciptakan melalui berbagai tahapan. Dua proses penciptaan manusia pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada dalam surat Al-Hijr ayat 26. Ketika Adam bersenang-senang di surga menikmati keindahan, Nabi Adam merasakan kesepian karena tidak ada yang menemaninya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang teman yang diambil dari tulang rusuk Adam yang bengkok dalam dada untuk menemani Adam yang bernama Hawa, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian setelah itu mereka keduanya bersenang-senang dan menikmati yang ada di surga, seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1. Dan di sini juga dilaksanakan bahwa manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Pencipta manusia melalui sistem reproduksi adalah semua anak dan cucu Nabi Adam, karena dalam penciptaan anak dan cucu Nabi Adam itu melalui berbagai proses. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Dalam surat tersebut dijelaskan adanya unsur jasmani dan unsur rohani dalam penciptaan manusia. Dari unsur jasmani, manusia diciptakan dari saripati tanah melalui berbagai proses evolusi, mulai dari segumpal darah, lalu segumpal daging yang akan berubah menjadi tulang belulang yang dibungkus daging dan barulah berbentuk makhluk atau manusia. Pembincangan Al-Quran mengenai perkembangan untuk fenomena manusia tergambar dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 5. Di dalamnya dijelaskan selain dari tanah, manusia tercipta dari nutfah sperma atau sperma laki-laki yang bercampur dengan ovum wanita melalui proses hubungan seksualitas, dan nutfah ini tersimpan dari rahim wanita daging dan berevolusi menjadi rangka manusia. Kemudian Allah menjadikannya janin dengan ditiupkannya roh kepadanya dan siap sampai pada masa melahirkan. Ruh manusia yang ditiupkan kemudian disatukan, keduanya sangat erat dan saling bergantung satu sama lain. Setelah terlahir ke bumi melalui rahim wanita, manusia memiliki tugas kedua, yaitu memelihara bumi ini untuk menjadi tempat tinggal manusia supaya nyaman dan agar selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita simpulkan bahwa manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna karena manusia diciptakan dari saripati tanah
yang kemudian menjadi nutfah, alaqah dan mudghah hingga akhirnya menjadi wujud sekarang ini. Mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa kehidupan ini harus disyukuri dengan selalu mematuhi dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.